Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'matun wassalatu wassalamu ala nabiyil Islam Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Pemirsa yang budiman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, pertama-tama beliau mengajak istrinya Khadijah, ia beriman. Mengajak anak pamannya Ali bin Abi Thalib, ia pun beriman. Mengajak kepada maulanya Zaid bin Harisah, ia pun beriman. Lalu kemudian mengajak Abu Bakar, ia pun kemudian beriman. Begitu juga mengajar kemudian masyarakat lainnya, sebagian beriman dan kemudian sebagian lainnya tetap dalam keadaan kafir. Ketika Abu Bakar telah masuk Islam, ia menampakkan keislamannya kepada kaumnya, menampakkan keislaman kepada orang-orang yang dipercaya, lalu mengajak mereka masuk Islam dan yang lainnya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang menjadi tumpuan harapan bagi kaumnya. Dia adalah mencintai daripada mereka. Jadi sering membantu mereka. Lalu kemudian Abu Bakar ini adalah orang yang disenangi bergaul dengan masyarakat disebabkan karena ilmunya, kepandaiannya di dalam berdagang, serta perangainya yang begitu mempesona. Wajar ketika itu melalui jasanya lah kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, serta kemudian Tolha bin Ubaidillah itu masuk Islam. Abu Bakar membawa mereka semua bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka menyatakan Islam dan sholat bersama dengan mereka. Pada tahap berikutnya, kemudian ada Abu Ubaidah yang nama aslinya Amir bin Jarrah. Kemudian Abu Salama yang nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Kemudian Arkam bin Abil Arkam, Utsman bin Mas'un, dan yang lainnya kemudian menyatakan masuk Islam. Sehingga banyaklah laki-laki, kemudian perempuan, yang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga Islam tersebar di kota Makkah dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah ke rumah, mengajak kemudian mereka dan menyampaikan kepada mereka, Innallaha ya'murukum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan tidak mensyarikatkan dengan sesuatu apapun yang lain. Nabi mengajak mereka secara terang-terangan demi menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Ketika berjumpa dengan masyarakat, ia langsung kemudian mengajak mereka masuk Islam, lalu kemudian menggabungkan di dalam kutlah yang berdasarkan agama ini secara rahasia. Yang telah masuk Islam kemudian para sahabat itu melaksanakan sholat di celah-celah batu. Lalu kemudian yang lebih dahulu masuk Islam ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus untuk mengajarkan kepada yang lainnya tentang Al-Quran. Khabbab bin Al-Arad itu diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan kepada Zainab binti Al-Khattab bersama dengan suaminya Said. Di sanalah kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab datang. Lalu kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam melalui halaqah ini. Tidak sampai di situ, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan rumah tertentu sebagai tempat pembinaan, di mana orang-orang yang telah masuk Islam kemudian dibina di rumah tersebut. Beliau menjadikan rumah Arkam bin Abil Arkam sebagai markas kutlah ini. Beliau membina para sahabat, mengajari mereka sholat, mengajari mereka dengan Al-Quran, maka bersama-sama mereka sholat berjamaah dan kemudian sholat tahajud, sehingga kemudian timbullah suasana ruhiyah di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan taraf berpikir mereka dengan mengkaji daripada lafaz-lafaz Al-Quran dan memahami isinya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menghafalkannya, memahami isinya, kandungannya, dan kemudian menjalankan daripada isinya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar membangun mental mereka, sehingga kemudian bersabar menghadapi tantangan dan kemudian penderitaan, lalu juga kemudian ridho terhadap ketaatan dan kepemimpinan. Maka mereka itu pada awalnya masih sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, namun pada akhirnya kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terang apa yang telah diperintahkan, segala yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.